ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta. Pak, nggak salah ngitung apa? Kalau tunjangan Bapak 50 juta per bulan, terus pengeluarannya cuma 3 juta per bulan, kan masih ada sisa 47 juta per bulan. Terus, ini dari mana nih 26 hari? Ini 3 juta per bulan apa 3 juta per hari? Kalau emang per hari, emang ada kos-kosan yang harga 3 juta per hari? Isinya apaan, Pak? Jablay ya? Apa DLC-nya? Plus sama terapis kali ya? Pantesan aja Gus Dur dulu pernah mau bubarin DPR. Karena isinya orang-orang kayak Bapak semua. Yang di otaknya itu bukan mikirin nasib rakyat, tapi mikirin nasib sendiri. PA. Pantesan nasib rakyatnya terus-terusan susah. Soalnya wakil rakyatnya nggak cerdas juga ya. Ini dia. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Kan kalian tahu kan, nggak cerdas wakil rakyatnya. Kos-kosan 3 juta itu sehari. Kos-kosan apa hotel bintang 5 itu, Bos? Pak, kalau kos-kosan 3 juta itu sudah sebulan udah bagus kamar mandi dalam. Mau cari kos-kosan seperti apa? Kos-kosan yang plus-plus gitu ya. Memang ya, anggota DPR ini pemborosan semua. Duitnya dihambur-hamburkan. Kalau 50 juta untuk kos sebulan, waduh, apartemen itu, Bos. Itu 50 juta sebulan, ngeredit perumahan itu sudah dapat yang bagus. Lunas 5 tahun itu, Bos, selama menjabat. Aduh, inilah wakil rakyat yang kalian pilih karena apa? Karena ini money politik, serangan fajar. Makanya kalian jangan menyesal. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Selamat datang di kelas matematika. Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih. Per bulan. Artinya, masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kalau dikali 26 hari kerja, ya, nih, bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari, itu namanya bukan kos. Itu namanya hotel bintang 5, Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Bentar. Smart dikit Bapak. Emang kos di Jakarta itu rata-rata 3 juta per bulan. Tapi kok iso jadi 78 juta per bulan? Yuk kita tahu bareng lagi. Di sini. Kos harganya 3 juta per bulan. Sedangkan anggaran DPR di kono 50 juta per bulan buat ngekos. Akeh men iki. 50 juta dikurangi 3 juta ada 47 juta. Berarti sisa anggaran uangnya DPR itu masih ada 47 juta. Bahkan uang 50 juta
masih cukup buat bayar kos setahun loh, Rek. Biaya kos 1 tahun, 1 tahun itu ada berapa? 12 bulan. 12 bulan dikali harga kosnya 3 juta, itu ono 36 juta, Rek. Berarti sisanya itu 50 juta dikurangi 36 juta, itu ada 14 juta. Akeh porek, Pak. Jadi bisa disebutkan bahwa anggaran ini ki Bapak Ibu masih akeh meniki, apalagi buat bayar kosan di Jakarta. Yuk Bapak Ibu DPR sekalian, kalau masih angel nyari kosan di Jakarta, langsung aja japri kita. Kalian tahu Bapak kos 3 juta per bulan. Ini lagi ramai kali dan banyak kali yang hujat karena hitung-hitungannya salah. Sampai Jeremy Pauline itu ngajarin cara ngitung itu kalau hari sama bulan tidak bisa dikalikan, ya. Tapi buat aku tidak menghujat Bapak itu. Kenapa? Karena melihat Bapak itu, aku seperti melihat titik terang di dalam hidupku. Kau bayangin aja, aku gagal tes polisi, aku gagal tes PNS. Kenapa? Karena aku gugur di matematika. Kok bisa gugur matematika, Bang? Ya karena matematikaku sama matematika Bapak itu sama. Aku kayak ngelihat Bapak itu kayak melihat cerminan diriku di masa depan. Ini dia nih. Aku matematikaku sama kali kayak Bapak ini. Kalau disuruh ngitung, asal hitung aja. Yang penting jawab. Itu dia. Makanya, kau bayangin aku setelah merasakan kegagalan, aku bingung mau jadi apa. Aku bodoh, aku gak bisa matematika. Jadi apa aku ini? Tiba-tiba lewat lah Bapak itu kan. Set. Uang kos 3 juta per bulan dikalikan 26 hari kerja. Nah, inilah aku melihat titik terang di dalam hidupku. Ternyata aku bisa jadi DPR. Kenapa DPR uang bensinnya 7 juta 1 bulan? Karena mereka wakil rakyat. Kenapa DPR uang kosnya 3 juta 1 hari? Karena mereka wakil rakyat. Kenapa DPR uang berasnya 12 juta 1 bulan? Karena mereka wakil rakyat. Lalu kenapa kita makan beras bulog, Bang? Ingat, mereka wakil rakyat. Kesejahteraan masyarakat diwakili oleh mereka. Paham? Lah iya lho Kin. Direwangi kerja jempalian ra tau leren, sikil digawe ndas digawe sikil. Oh, sempak sampai nyelempet kok silet-silet, manuk karo ndok sampai mengkeret. Nah, ngono sedina membayaran 100.000. Lah kok krungu-krungu gajine DPR sedina 3 juta. Prayo logok jaran. Jangan kaing-kaing tenan. Hiduh. Kayak ngene rakyatmu kon merdeka toh. Pak. Sebenarnya para bangsat-bangsat itu makan beras apa? Sampai tunjangan beras saja harus 12 juta per bulan. Brengsek memang. Pantas saja perutnya buncit semua. Bentar lagi meledak itu. Kalau urusan bensin oke lah. Mungkin mereka ingin jalan-jalan sekalian minum bensin bersama. Kamu nggak pengen jadi DPR? Enggak. Kenapa? Haram. Dok, haramnya itu apa? Maksudnya haramnya di mana? Kadang suka